Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Nailur Rahmah Al-Azmi. Nama saya Dewi Lestari Putri Artanti. Nama saya Fatimah Zahra. Nama saya Nilna Munasoliha. Nama saya Uyunun Nadira Rahma Yulianti. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori perkembangan oleh Albert Bandura. Untuk latar belakang Albert Bandura sendiri, Albert Bandura dilahirkan di Mundenaldum, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember tahun 1925. Albert Bandura mendapatkan gelar sarjana psikologi pada tahun 1949 di University of British Columbia. Albert Bandura juga mendapatkan gelar Doctor of Philosophy pada tahun 1925 di University Iowa. Setelah menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik, Bandura bekerja di Stanford University. Teori perkembangan Albert Bandura. Di dalam teori perkembangan Albert Bandura terdapat 4 hal penting. Yang pertama yaitu teori pembelajaran Bandura disebut dengan sosial kognitif. Yang kedua, proses kognitif dalam diri individu memegang peranan dalam pembelajaran, sedangkan pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sosial. Yang ketiga, individu mengamati perilaku di lingkungannya sebagai model, kemudian ditirunya hingga menjadi perilaku miliknya. Yang keempat, teori Bandura ini juga disebut teori pembelajaran melalui peniruan. Berikut beberapa faktor teori perkembangan Albert Bandura. Yang pertama yaitu personal. Apa yang ada pada pikiran pribadi seorang, harapan dan kepercayaan mempengaruhi perilaku. Yang kedua, environment. Kejadian-kejadian pada lingkungan mengarahkan seseorang untuk bereaksi dengan menunjukkan perilaku tertentu. Yang ketiga, behavior. Perilaku seseorang menimbulkan reaksi orang lain. Jadi, individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku model, kemudian mempertimbangkannya. Perilaku model sendiri ialah berbagai perilaku yang dikenal di lingkungannya. Setelah bersesuaian dengan keadaan dirinya seperti minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan sebagainya, maka peniruan itu akan memperoleh penguatan. Dan kemudian, perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku dirinya sendiri. Sehingga hasil pembelajaran ini berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Aplikasi teori Bandura dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingat bahwa kata kunci dari teori ini adalah modeling atau meniru. Yang pertama, seorang anak mengamati sifat pemarah ayahnya saat menghadapi orang lain, kemudian anak tersebut memperlihatkan karakteristik tersebut kepada teman sebayanya. Nah, anak ini itu meniru sifat orang tuanya. Yang kedua, seorang anak perempuan mempunyai kakak laki-laki dengan sifat tegas. Kemudian anak perempuan tersebut meniru sifat kakaknya dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak perempuan ini juga meniru sifat kakak laki-lakinya. Yang terakhir, seorang guru melakukan demonstrasi cara membuat parasut mini dari kantong plastik, kemudian siswa menirunya. Hal ini umumnya terjadi di lingkup sekolah dasar. Self-belief does not necessarily ensure success, but self-disbelief assuredly spawns failure. Kepercayaan diri tidak selalu menjamin kesuksesan, tetapi ketidakpercayaan diri pasti menimbulkan kegagalan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.